pertanyaan dari Ibu tadi di Teho. Hartanya banyak tapi dia tidak punya anak. Ada anak kandung dari keluarganya juga. Apakah berhak untuk menerima hartanya? Jadi kita kembalikan kepada ahli waris. Kan kadang-kadang orang kan tidak tahu nih hartanya banyak, kemudian banyaknya berapa, kan tidak ada hitungan tadi. Kalau enggak gitu bisa kita hitung, ya dapat berapanya ya, kita hitung berapanya dapatnya. Nanti kalau umpamanya ragu-ragu, nanti bisa datang ke kantor KUA ya. Nanti di sana ada hitungannya berapa persen dapatnya itu. Kemudian bagaimana dengan anak angkatnya, yang anak angkatnya juga adalah merupakan keponakannya sendiri. Nanti ada ahli warisnya tuh. Mungkin saudara, bapak, emak, itu ahli waris. Iya. Baik, kita sapa dulu Ustaz yang sudah kembali bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak siapa di mana, Pak? Dengan saudara Dedi di Sumpe. Iya, silakan Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai silaturahmi Ustaz. Ya. Begini Ustaz. Dalam keluarga saya itu almarhum ayah saya kan punya adik perempuan. Jadi ayah meninggal, almarhum ini mempunyai istri. Jadi sama adik perempuan ini kurang akur Ustaz. Jadi saya selaku anak dari almarhum ayah ini bagaimana menanggapi atau supaya menjadi akur lagi antara ibu saya dengan diri yang saya menganggap itu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Iya. Di luar kata tapi singkat saja silakan Ustaz. Ya. Jadi antara keluarga tidak akur. Jadi posisi Pak Dedi ini ya harus berjuang lah ya, berjuang untuk menjembati antara kedua belah pihak ini untuk mendamaikannya. Sebab orang yang dapat mendamaikan antara kedua belah pihak ini pahalanya luar biasa. Jadi bisa dia mengakurkan kembali keluarga yang berpecah. Luar biasa. Nah, salasun khisalin, ada 3 macam yang boleh kita berdusta. Salah satunya adalah berdusta dalam hal untuk islahu bainahum, mendamaikan antara kedua belah pihak. Ya, sebagai seorang penengah, kita harus pandai-pandailah bohong-bohong dikit, ya tak? Nah, bilang saja, Bu, ada salam dari sebelah sana, dia ngatakan, Ibu baiknya. Nah, sampai sana, Ibu bilang salam juga dari belah sana. Akhirnya kedua-duanya berbaik sangka, akhirnya damai. Iya. Jangan justru jadi pemecah belah. Jadi antara keduanya harus kita damai. Baik, kita sambung lagi pertanyaan dari Ibu di Teho. Tadi untuk harta tadi bagaimana untuk pembagian? Tadi Ustaz mengatakan ada dari ibu, ada ayah. Nah ini berapa persen itu Ustaz? Teleponnya. Tapi sudah ada yang kembali bergabung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana, Pak? Ini di Tanjung Permata dan Berwas. Iya, Bapak siapa, Pak? Rusdianta. Iya, silakan Pak Rus. Silakan Pak. Silakan langsung Pak. Iya, saya Bu sama Pak Ustaz. Assalamualaikum dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dilanjutin jawaban masalah halal bihalal dengan HP tadi Pak. Apa boleh apa tidak bisa aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Rus di Tanjung Lumut ya. Ya, baik. Sebelum ke Pak Rus, masalah HP tadi bagaimana hukumnya Ustaz? Mana? Kalau dihalang melalui HP itu yang ditanyakan Pak Yudi tadi melalui Ya, SMS bagaimana? melalui SMS tadi itu hanya sifat membantu. Jadi tidak menggugurkan dosa antara kedua belah pihak. Tidak menggugurkan. Sebab yang dapat menggugurkan dosa-dosa kedua belah pihak adalah dengan berjabat tangan. Begitu, dengan berjabat tangan. Jadi oleh karena itu hendaknya ada punya waktulah sedikit ya, punya waktu untuk datang minta maaf berjabat tangan. Tapi kalau kita kendala kita jauh di luar kota itu bagaimana? Nah, kalau di luar kota kan kita tidak bisa berjabat tangan, inilah yang disebutkan membantu. Boleh ya membantu ya. Tapi itu sekali lagi tidak menggugurkan. Ya, baik, kita akan jeda sebentar. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali selesai jeda.
tiga macam amalan. Allah mudahkan proses masuk surga. Yang pertama, tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Jadi sedekah kepada orang yang tidak pernah sedekah. Kalau sedekah dengan orang miskin udah biasa. Yang kedua adalah wa tasilu man qata'at, bersilaturahim kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim dengan kita. Mungkin kakak, adik, saudara yang tidak pernah datang ke rumah kita. Artinya sudah tidak ada waktu dia. Nah, kita yang datang ke rumah dia. Ini amalan hebat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memberi maaf kepada orang yang sudah menyakiti kita. Orang sudah menzolimi kita, menyakiti kita, mungkin memfitnah kita. Nah, seharusnya dia minta maaf. Nah, kita maafkan. Walaupun waktu itu kita bisa saja mau balas dendam, katakanlah begitu ya. Nah, biasanya kita ini orang berbuat jahat, kita lebih jahat itu biasanya. Tapi ada amalan yang hebat, orang punya kesempatan untuk balas dendam, tapi justru dia berbuat baik. Itulah orang takwa. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa yang sudah mencapai target itu tadi, bulan puasa tadi targetnya kan menjadi orang takwa. Orang takwa itu dapat menahan emosi, kemudian wal atina anin nas, saling bermaaf-maafan. Kemudian ada lagi satu itu, berbuat baik. Kita datang ke rumah dia, dia datang ke rumah kita minta maaf, kita maafkan. Ya sudah, saya maafkan dunia akhirat, tapi jangan dibuat lagi ya. Ya. Tadi datang pakai apa? Pakai motor. Ini saya kasih ongkos minyak. Itu. Itu hebatnya lah. Nah, orang sudah bersalah dengan kita sudah habis difitnah, lalu orang datang minta maaf, kita kasih maaf. Tidak saja kasih maaf, kita kasih pula duit ongkos jalan. Itu hebat. Jadi itu orang takwa itu memang luar biasa. Inilah makna daripada halal bihalal. Mungkin barangkali lebaran kemarin kita tidak sempat berkunjung ke satu-satu rumah, kan? Nah, mungkin karena balik kampung, begitu datang lagi, kita sudah masuk kantor gitu, tidak sempat berkunjung sana kemari, akhirnya dibuatkanlah acara halal bihalal di masjid, di kantor, sehingga kita dapat bersalam-salaman. Itulah hikmah yang luar biasa daripada halal bihalal itu. Ya, sebetulnya halal bihalal ini kan tidak saja saat Idul Fitri ya, saat bulan Syawal, saat harusnya ini terus dilakukan oleh umat untuk bermaaf-maafan tidak hanya dalam bulan Syawal, kapanpun kita bisa bermaaf-maafan. Tapi momen kita bermaaf-maafan itu yang paling ideal adalah dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan itu hati kita bersih, ya kan? Dan ketika itu dalam keadaan suasana gembira, tenang gitu. Dan ketika itulah kita bisa masuk untuk minta maaf. Begitu, Muhammad. Iya, bagaimana juga kalau misalnya kita punya orang tua ataupun adik ataupun suami yang sudah meninggal, bagaimana juga kita meminta maaf kepada mereka? Ya, apabila orang tua kita, kakak kita, adik kita yang dulu pernah kita melakukan kesalahan kepadanya dan sempat kita minta maaf kepadanya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka oleh karena itu banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni pula dosa-dosa saudara kita itu. Doakan supaya dia selamat dunia akhirat dan doakan bagi kelapangan kuburannya. Dan bagi kita sebagai anak yang dulu berbuat jahat kepada orang tua kita, banyak-banyak berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak kirim Fatihah, berdoa untuk orang tua kita, keselamatan mereka, dihindari dari azab kuburnya, dilapangkan kuburannya. Dan jangan lupa doakan orang-orang di sekitar kita dengan doa yang baik. Ya. Jadi merupakan satu amalan yang juga luar biasa tuh. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nah, sekarang ini orang banyak A balas A, B balas B. Nah, jadi orang mendoakan orang berbuat jahat, lalu kita mendoakan yang jahat. Ada anak muda lewat depan rumah, bawa motor kencang betul. Lalu bapak-bapak berdoa, ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah pemuda yang ngebut bawa motor itu ya Allah.
Kira-kira itu udah doa gitu macam itu. Paling doa itu ya Allah, kemudian ngebut bawa motor tuh masuklah paling tempat tuh mati lah tuh. Jadi banyak perasaan dendam. Nah ini yang kita kikis melalui halal bihalal. Kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dan itu adalah merupakan salah satu amalan yang Allah mudahkan proses untuk masuk surga. Demikian. Iya, Ustaz, bulan ataupun memasuki Idul Fitri ini kan hari kemenangan bagi umat Islam. Nah, kadang-kadang euforia kegembiraan ini diungkapkan oleh umat Muslim secara berlebihan, membeli baju baru, kue-kue. Nah, ini sebetulnya dalam Islam boleh tidak seperti itu, Ustaz? Ya, boleh, tapi dalam batasan tertentu ya. Sebab apa? Ketika 1 Syawal itu pimpinan iblis itu menjerit. Ini di dalam riwayat, pimpinan iblis menjerit meraung-raung sehingga semua kroni-kroni prajuritnya ngumpul galau-galau. Lalu anak buahnya nanya, "Hai Tuan Raja Iblis, kenapa engkau menjerit meraung seperti ini? Ada apa gerangan? Siapa yang membuat engkau menjerit dan meraung seperti ini? Katakan kepada kami. Kami akan musnahkan mereka." Kata Raja Iblis, "Tidakkah kalian tahu bahwa ini 1 Syawal, umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah kembali kepada kesucian mereka." Nah, celaka gitu, celaka. Wah, itu Raja Iblis. Jadi bagaimana? Nah, sekarang aku perintahkan kepada kalian semua prajurit iblis. Pergi kalian kepada umat Nabi Muhammad yang berhari raya ini. Ya. Buat mereka itu berhari raya dengan berleha-leha, minum minuman yang lezat-lezat, makan yang enak-enak. Sehingga begitu selesai sholat Idul Fitri, pas zuhur, pas sholat asar, mereka tidak sholat. Dan begitulah seterusnya yang tadinya mereka rajin bulan puasa, bulan Ramadan ke masjid, biar buat mereka tidak lagi ke masjid. Yang rajin baca Quran, buat mereka tidak lagi baca Quran. Nah, sehingga banyaklah orang dalam berhari raya itu euforia yang berlebih-lebihan. Sehingga berhari raya berlebih-lebihan. Ini juga tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Sampai meninggalkan kewajiban. Sholat terawih rame masjid, sholat wajib tidak datang. Nah, ini kan terbalik. Jadi oleh karena itu, jangan sampai berhari raya lalu membuat dosa baru. Iya, Ustaz, kita sudah ditempa selama 1 bulan Ramadan ini, menahan hawa nafsu, kemudian juga kita memperbanyak amal ibadah. Nah, biasanya setelah Syawal ini kita mulai tren seperti yang Ustaz katakan tadi, kita setan-setan kembali menggoda kita. Dan ini sebetulnya seperti apa kita harus menjalani ini agar kita tidak sia-sia dalam melaksanakan bulan Ramadan selama 1 bulan kemarin. Baik. Kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, sesungguhnya ini adalah menempa kepribadian kita agar bisa lebih baik, menjadi yang lebih baik kan. Jadi oleh karena itu terhadap amalan yang demikian ini fastaqim, luruskan. Kemudian istiqomah dengan apa yang sudah kita dapati dalam pendidikan Ramadan itu. Istiqomah, lanjutkan, kemudian komitmen dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba kembali dalam meningkatkan amaliyah-amaliyah kita itu. Masih banyak di bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu amaliyah-amaliyah yang bisa kita ambil. Antara lain bulan Syawal ini puasa 6. Nah, ini puasa 6 ini luar biasa ya. Siapa yang dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian summa itba'u sitta min Syawalin kasyamid dahar. Dan siapa yang dapat melakukan ibadah puasa 6 dalam bulan Syawal, maka bagaikan puasa selama 1 tahun. Luar biasa. Baik, Ustaz, menarik sekali, terima kasih. Semoga memberikan manfaat, kita jadi lebih mengerti seperti apa makna hal lebih hal yang harus kita lakukan. Pemirsa, demikian nuansa iman pada